Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai mata kuliah pengetahuan perkebunan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai plantation ya. Perkebunan itu bahasa Inggrisnya plantation. Ini slide saya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi nanti teman-teman ya sambil belajar untuk memahami bahasa Inggris ya. Jadi dua sekali dayung 20 kita lampaui gitu ya. Nah, topik yang saya angkat pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang plantation agriculture, location and characteristics. Jadi kita akan membahas tentang seperti apa sih karakteristik dari plantation atau dari perkebunan? Apa yang membedakan dia dengan sistem pertanian yang lain ya, misalkan dengan pertanian hortikultura, pertanian berpindah atau pertanian sistem-sistem pertanian yang lain, apa keunikan dia itu apa gitu ya. Termasuk dalam hal pemanfaatan lahan atau pemanfaatan lokasi. Nah, itu yang akan jadi topik pembahasan kita pada hari ini ya. Nah, secara definisi saya kira sudah dipelajari pada topik-topik sebelumnya ya. Tapi di sini saya ingin mengulang kembali apa itu definisi dari plantation ya. Jadi plantation agriculture berdasarkan literatur ya, berdasarkan buku referensi begitu. Pengertiannya adalah type of farming practice that come under commercial purpose. Jadi plantation ini dibangun di bawah tujuan komersil. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Jadi selalu plantation ini orientasinya adalah komersial. Orientasinya bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ya. Tapi untuk semata-mata komersil. Jadi bahkan pembudidayanya itu tidak bisa memanfaatkan secara langsung hasil panennya. Itulah yang disebut sebagai plantation. Nggak pernah ada petani karet yang ngolah karetnya jadi ban. Nggak pernah ada petani sawit yang ngolah sawitnya jadi minyak goreng atau margarin. Ya, sangat sedikit sekali kalaupun ada petani kakao yang mengolah coklatnya, apa itu kakaonya, potnya itu menjadi atau binnya menjadi coklat. Orientasinya selalu dijual. Itu adalah ciri pertama ya dari plantation. Terus selanjutnya the cultivation of crops on large scale. Jadi ciri kedua selain komersial adalah large scale, skala besar. Jadi kalau kita menanam kelapa sawit kok cuman ya 10-20 batang atau 15 batang gitu, itu belum bisa dianggap sebagai plantation. Cirinya di sini adalah large scale, ya, large scale. Tujuan berikutnya adalah obtain yield for an entire year. Jadi untuk mendapatkan hasil sepanjang tahun. Karena menghasilkan produksi sepanjang tahun, maka biasanya komoditas yang ditanam adalah komoditas perkebunan ya. Komoditasnya adalah komoditas perkebunan. Mohon maaf, komoditasnya termasuk perennial crop. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya istilah perennial crop atau tanaman tahunan. Jadi tanaman yang berusia panjang. This type of farming is mostly practiced to grow commercial crop. Jadi paling banyak ya pada umumnya ini dipakai untuk menanam commercial crop atau tanaman komersil. Tanaman komersil itu salah satu cirinya
produk yang dihasilkan itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Jadi dia adalah bahan bagi industri. Ya, jadi perlu ada pengolahan lebih lanjut dari produknya. Nah, jadi itu ya. Sekali lagi kalau kita ambil poin-poin dari definisi ini, yang pertama adalah commercial purpose, bertujuan komersil, large scale atau skalanya besar, menghasilkan sepanjang tahun, dan tanamannya adalah tanaman yang menghasilkan produk untuk industri. Itu adalah pengertian dari plantation agriculture. Dari sini kita bisa membayangkan kira-kira tanaman apa saja yang bisa digolongkan menjadi tanaman perkebunan. Ya, apakah sawi itu jadi perkebunan kalau kita tanam dalam skala besar? Apakah jagung itu bisa dianggap sebagai tanaman perkebunan? Apakah sawit itu bisa digolongkan menjadi tanaman perkebunan? Silakan dikembalikan pada poin-poin tadi ya. Itu kalau memenuhi berarti ya dia plantation agriculture. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu di antara beberapa poin tadi, berarti dia belum memenuhi prinsip atau kriteria plantation. Nah, secara sejarah ya, jadi plantation ini bukan barang baru, ya, bukan dikembangkan akhir-akhir ini saja gitu ya, tapi sudah sejak era Romawi, Roman Empire apa itu? Zaman Romawi dulu ya, zaman kekaisaran Romawi itu sudah ada konsep plantation atau konsep perkebunan. Jadi di eranya Yesus Kristus itu sudah ada. Jadi di Israel itu sudah ada konsep perkebunan ya. Jadi ada beberapa tempat ya yang terkenal di Alkitab juga itu mengarah pada konsep perkebunan. Jadi ini bukan barang baru, sudah ditemukan sejak eranya Romawi ya. The earliest plantation in Roman Empire namanya adalah latifundia. Jadi latifundia itu yang skala besar, nanti ada juga yang skala kecil ya. Teman-teman bisa search aja di Wikipedia ada itu ya, latifundia itu apa, ciri-cirinya ya, konsep pengelolaannya. Secara umum nggak terlalu berbeda dengan bagaimana Sinarmas ataupun Astra mengelola perkebunan modern saat ini dibandingkan orang Romawi sekitar 2000 tahun yang lalu mengelola perkebunan itu sebenarnya nggak terlalu beda. Ya, jadi nggak terlalu beda. Semuanya baik yang dikelola oleh Sinarmas ataupun Astra pada saat ini ataupun Romawi pada saat itu ya, itu bertujuan ekspor ya. It started because of export purpose ya. Jadi tujuannya itu memang berawal itu sejak era Romawi dulu, perkebunan itu untuk ekspor ya. Jadi orang Romawi menanam atau mengelola perkebunan zaitun ya, kalau di Israel tuh, di Palestina itu zaitun, kemudian diekstrak minyaknya yang dikirim dijual ke luar negeri ya, ke kerajaan-kerajaan yang lain. Dia menanam mungkin komoditas-komoditas zaman dulu ya, yang kurma lah atau apa, itu juga ditujukan untuk ekspor ya, ditujukan untuk ekspor, untuk mendapatkan devisa ya bagi negaranya ya, atau bagi kekaisarannya. Sama kan seperti sekarang Sinarmas, Astra, First Resources ya, BGA itu nanam kelapa sawit bukan untuk memenuhi kebutuhan direkturnya kan. Direkturnya butuh minyak goreng terus nanam membangun BGA kan enggak kan. Tapi dia bertujuan untuk ekspor ya, bertujuan untuk ekspor. Mungkin yang dikonsumsi oleh pemiliknya
perusahaan itu bahkan bukan produknya mungkin ya, bisa jadi produk orang lain karena nggak terrekod lagi kan, nggak terdeteksi lagi itu dari mana ya. Jadi itu ya rekan-rekan. Kemudian orientasinya, jadi plantation agriculture is an export oriented ya. Jadi tadi sudah kita bahas, dia berorientasi pada ekspor. Specialized farming method where emphasis is given to raise a single crop. Jadi ini terspesialisasi ya. Jadi sistem pertanian yang terspesialisasi dengan metode yang khusus. Nanti kita bahas tentang metodenya itu seperti apa ya. Yang umumnya itu menanam satu jenis tanaman. Jadi perkebunan ini ya pada umumnya adalah monocropping. Dia hanya menanam satu komoditi. Jadi misalkan perkebunan kelapa sawit, ya di dalam perkebunan itu hanya ada tanaman kelapa sawit. Begitu juga perkebunan karet, kakao, kopi, dan lain sebagainya. Kalaupun ada tanaman lain ya di lahan tersebut, tanaman lain itu keberadaannya karena untuk menunjang tanaman utama, bukan sebagai komoditas lain ya, bukan sebagai sumber pendapatan lain, bukan ya. Contoh, di perkebunan kelapa sawit pada saat dia berumur muda itu ada tanaman kacangan, legum cover crop. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit itu multiple cropping atau beberapa jenis di lahan, nggak bisa. Karena keberadaan legum cover crop di situ untuk menunjang sawit, ya, menjaga agar tanah dan air di lokasi tersebut terkonservasi. Di perkebunan kopi itu ada tanaman Gliricidae. Tapi bukan berarti perkebunan kopi menjadi multiple cropping, bukan. Karena apa? Gliricidae di situ fungsinya adalah naungan kopi, memberikan naungan pada kopi. Begitu juga di perkebunan kakao, ya. Begitu juga di perkebunan karet dan lain sebagainya. Keberadaan komoditas lain itu untuk menunjang saja pada tanaman utama. Jadi bisa dikatakan pada umumnya komoditas perkebunan ini ditanam secara single cropping atau monocropping. Nah, ada upaya-upaya ya rekan-rekan semuanya, ada upaya-upaya untuk bagaimana membuat perkebunan ini multiple cropping atau terdiri dari banyak komoditas di satu hamparan lahan. Misalkan mengintegrasikan sawit dengan tanaman semusim, ya, apakah jagung, apakah kedelai, atau bahkan mengintegrasikan sawit dengan tanaman pohon yang lain, misalkan dengan jengkol, dengan petai, ya, dengan tanaman kehutanan, gitu ya. Tapi sampai sekarang konsep itu belum bisa kita katakan berhasil dalam skala luas. Selalu mengalami kendala-kendala ya. Kenapa kok seperti itu? Nah, kita bisa balikkan lagi ke definisi awal tadi. Ya. Bahwa orientasi utama dari perkebunan itu adalah cari untung secara komersil. Nah, keberadaan tanaman yang lain di hamparan lahan perkebunan ya, itu bisa jadi mengurangi keuntungan atau nilai komersial dari komoditas tersebut. Contoh ya, kakao dikombinasikan dengan kelapa ataupun pisang ataupun tanaman yang lain tuh ya. Itu justru kebanyakan yang terjadi adalah menurunkan produksi kakaonya. Nah, maka nggak mau perkebunan kakao, perusahaan perkebunan kakao untuk melakukan itu. Saya ini mau nanam kakao kok malah kakao saya jadi turun. Sementara tanaman yang lain yang ada di kebun itu tidak
tidak memberikan nilai ekonomi lebih tinggi dari kakao. Nah, maka dia nggak mau. Sama seperti kelapa sawit ya, mengintegrasikan kelapa sawit dengan tanaman pangan misalkan, tanaman jagung misalkan. Nah, keberadaan jagung itu bisa jadi mengurangi produksi dari sawit atau menambah kos atau biaya dari perawatan kebunnya ya. Harusnya cuma merawat sawit, ini ada ngerawat jagung, kadang ngerawat kedelai gitu ya. Nah, ini seringkali dianggap sebagai sebuah gangguan bagi stakeholder perkebunan, bagi pengelola kebun. Nah, jadi seperti itu kendala-kendala hingga saat ini ya. Yang mungkin saja kita harapannya adalah suatu saat nanti kita punya satu konsep yang lebih baik ya, bagaimana lahan perkebunan ini bisa terdiri dari beberapa jenis tanaman tapi tidak mengganggu tujuan awal dari adanya perkebunan ini ya, yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Itu ya, itu orientasinya. Kemudian skopnya atau cakupannya ya. It involve not only cultivation of crop but also processing, packaging, transporting and exporting of the product. Jadi kalau kita bicara perkebunan ya, itu tidak bisa kita cuma bicara di lahan. Tapi kita harus bicara sampai pada processingnya, packagingnya, transportingnya, sampai exportingnya. Itu untuk komoditas apa saja ya. Jadi kalau teman-teman di Instiper yang memang kita fokus pada komoditas perkebunan ya, bidang topik studinya gitu. Ketika membahas tentang kelapa sawit, maka ya kita nggak berhenti di panennya saja, enggak, kita pelajari juga bagaimana sawit itu ditransportkan dari lahan ke pabrik. Kita juga belajar tentang bagaimana TBS ini diproses menjadi produk, baik itu produk antara maupun produk akhir. Setidaknya kalau untuk agroteknologi ya sampai ke produk antara yaitu CPO dan PKO itu harus tahu proses secara garis besarnya seperti apa sih sawit ini. TBS-nya diapain? Ditumbuk, apa digoreng, apa dikukus, apa direbus, itu harus tahu sampai dia jadi CPO. Apa sih tujuannya? Agar kita yang agroteknologi itu di lahan punya pemikiran, oh saya harus menghasilkan produk seperti apa agar nanti produk saya ini mengandung CPO yang banyak. Oh saya harus panen tepat waktu. Oh saya harus memupuk secara seimbang agar rendemennya tinggi. Oh saya harus mempercepat waktu dari panen sampai dia diolah agar kualitasnya terjaga. Nah, konsep-konsep seperti itu harus dipahami oleh kita yang sebenarnya fokus utama studinya adalah di budidaya. Tapi kita juga harus tahu sampai proses packaging, transporting itu kita harus tahu. Ya. Itu juga untuk tanaman kopi, tanaman kakao, tanaman karet, ya, tanaman komoditas perkebunan yang lain harus tahu. Misalkan kakao, ya nggak boleh hanya berhenti bagaimana membuat kakao berbuah banyak. Tapi kita juga harus tahu kakao ini kalau sudah matang, ciri matangnya seperti apa? Kapan dia harus dipanen? Tepat matang, lewat matang, atau kurang matang? Efeknya apa terhadap kualitas produk? Ya, itu harus diketahui. Agar apa? Agar kita punya gambaran besarnya ya, big picture-nya itu kita dapat. Nah, jadi seperti itu. Itu juga untuk kopi ya. Kapan panen, itu semua harus kita pahami. Bahkan sampai eksportingnya, maka kita juga pelajari secara ekonomi ya, kita belajar tentang ekspor impor khususnya di komoditas
perkebunan. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh apa saja ya? Faktor apa saja yang mempengaruhi fluktuasi harga? Bagaimana kebutuhan atau berapa kebutuhan dunia terhadap satu komoditas ya? Kelapa sawit ini 2030 prospeknya seperti apa untuk pasar ekspor? Di sana di tujuan negara tujuan ekspor itu untuk apa sih kelapa sawit ini? Apa iya cuma untuk minyak goreng? Apa iya cuma untuk margarin? Apakah ada penggunaan lain dari minyak kelapa sawit ini? Oh, ternyata minyak kelapa sawit ini salah satu penggunaannya untuk membantu pengeboran minyak bumi. Nah, mungkin kan kita belum banyak tahu ya, ternyata salah satu penggunaan produk turunan minyak sawit ini untuk melumasi sistem pengeboran minyak bumi. Ya, itu jadi minyak bumi sama minyak sawit ini pernah ketemu. Ya, pernah ketemu, punya interaksi. Ya. Walaupun kadang interaksinya ya bertolak belakang ya. Kalau minyak buminya turun, minyak sawitnya juga terpengaruh harganya kan gitu ya. Kalau minyak buminya tinggi, minyak sawitnya juga terpengaruh. Jadi seperti itu. Tapi salah satu produk turunan minyak sawit itu membantu untuk oil drilling ya, untuk pengeboran minyak. Nah, nanti bisa di-set lah teman-teman semuanya. Saya kira lebih jago kalau cari informasi ya yang up to date. Oh, minyak sawit itu sekarang dipakai untuk bioaftur. Naik pesawat bisa pakai minyak sawit. Oh, berarti gimana prospek 2030? Nah, itu bisa kita ketahui. Kopi misalnya. Oh, Indonesia itu ternyata dunia itu ternyata menghadapi ancaman kekurangan suplai kopi. Ya, karena tidak seimbangnya antara permintaan yang tinggi dengan pasokan yang rendah. Sehingga bisa jadi sekian tahun lagi itu harga kopi bisa naik puluhan persen. Ya, puluhan persen, apalagi ditambah dengan global warming. Jadi waktu yang tepat sekarang menanam kopi, tapi di mana menanamnya ya? Kemudian arah ekspornya kemana ya pasar kita? Itu skup sangat luas itu dipelajari di dalam perkebunan. Ya, ini beda sekali dengan kalau teman-teman belajar tentang hortikultura. Kalau hortikultura ya nanam aja yang paling tinggi produksinya ya. Kita pastikan produksinya tinggi, kualitasnya masuk sesuai kebutuhan pasar, sudah. Di situ tidak ada pengolahan yang intensif ya. Transportingnya juga ya tidak serumit komoditas perkebunan gitu ya. Itu skopnya. Kemudian fokusnya, ya saya kira ini sudah mengulang yang depan tadi ya. Farmer focus on crop which can return a good export profit in all season or an entire year. Jadi di sini pekebun ya, ada yang mengatakan itu farmer, ada yang mengatakan itu planter. Kalau kita di Instiper sering mengatakannya planters ya. Jadi pekebun bukan petani, agak beda ya. Brandingnya adalah planters ya. Jadi planters ini fokus pada tanaman yang bisa menghasilkan good export profit yang paling bagus. Jadi seorang pekebun tidak boleh terpancang pada, kalau bahasa Jawanya, isoku iki. Isoku iki itu bahasa Indonesianya bisa saya ini atau mau saya ini. Jadi tidak bisa ya, tidak boleh seperti itu. Seorang planters itu harus punya fleksibilitas. Jadi kalau yang dibutuhkan sekarang itu adalah komoditas kopi, maka ya seorang planters yang baik itu harus mampu memahami budidaya
sampai pada processing kopi. Nah, nanti di sekian tahun berikutnya yang paling menguntungkan pada saat itu adalah kakao, ya tidak menutup kemungkinan kopi kita ganti dengan kakao, nggak masalah ya. Nah, tapi kan nggak bisa kakao, ya belajar gitu ya. Kebetulan sekarang yang menjadi primadona adalah sawit, ya nggak boleh kita, wah saya antan Pak, saya bukan bidang saya ini kelapa sawit, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Kita harus fleksibel, mana yang paling yang paling memberikan ekspor profit terbaik, ya itulah yang kita kuasai, ya yang kita kuasai. Nah, plantation ini secara umum ya dia lebih fokus dibandingkan dibandingkan sistem pertanian yang lain. Kenapa lebih fokus? Karena no need to sow the seed again and again for different season. With just one time single sowing, the crop can last for years. Jadi kita nggak tiap musim hujan nanam sawit kan. Nanam sawitnya tahun 2010 sampai sekarang masih bisa dipanen. Kita nanam 2021 itu sampai 2040 masih bisa dipanen. Enggak tiap tahun nanam sawit. Nah, jadi single sowing can last for years. Years-nya ya tergantung komoditas ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bahkan sampai 30 tahun ya. Kopi 30 tahun, kakao bisa sampai 20 sampai 25 tahun ya, karet juga 20-25 tahun. Sawit bisa sampai 30 tahun ya. Jadi seperti itu. Tapi ada satu perhatian yang tidak boleh kita lewatkan. Karena dia hanya satu single sowing sekali tanam untuk sekian puluh tahun, maka yang ditanam nggak boleh sembarangan. Sekali yang ditanam itu salah, kesalahan itu akan menghukum kita selama 25 tahun. Ya. Hukumannya itu 25 tahun. Misal, kelapa sawit, kita nanam kecambah yang asal kecambah tanam, atau bahkan bibitnya itu cuma cabutan dari bawah pokok kelapa sawit. Orang Medan biasanya bilangnya mariles, marihat leles, cuma lelesan dari piringan. Itu kan bukan bahan tanam unggul ya. Jelas nanti produksinya rendah. Kalau itu yang kita tanam, maka produksi rendah ini tadi akan kita hadapi selama 20 tahun ke depan. Rendah, terus sudah dipupuk masih rendah, udah dirawat, dibersihkan piringannya, tetap aja rendah. Karena apa? Ya karena bakat tanamannya produksinya rendah. Ini beda dengan kalau teman-teman nanam jagung. Nanam jagung benihnya jelek. Ya paling kita cuman kena dampaknya ya satu musim tanam kan. 3 bulan lagi jagungnya panen rendah. Oke, kita introspeksi diri. Musim depan kita pakai bahan tanam yang bagus. Maka langsung terperbaiki ya. Kesalahan kita tadi ya, kesalahan kita di musim yang lalu itu sudah tidak terulang lagi. Karena pada musim ini kita pakai benih yang bagus. Itu cuma rentang waktu beberapa bulan. Bayangkan kalau karet salah bibit, ya 25 tahun kita akan kena. Teh kita salah bibit, ya puluhan tahun ya, bahkan kalau teh itu bisa lebih dari 30 tahun. Kita akan menghadapi permasalahan produksi, permasalahan hama penyakit dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ada plus ada minusnya ya. Nah, seorang planters yang baik
itu berpikirnya itu tidak jangka pendek, tapi berpikirnya adalah jangka panjang. Nggak bisa teman-teman nanam sawit terus mikirnya cuma untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nggak bisa. Kita harus berpikir yang kita tanam hari ini itu akan kita nikmati hasilnya atau akan kita tanggung resikonya 25 tahun, seperempat abad ya. Jadi ya perlu kehati-hatian, pertimbangan ya. Wah, benih mahal ya Pak, satu butir masa 8.000. Padahal saya modal 20.000 udah dapat bibit siap tanam. Tetangga saya bikin sendiri. Ya kalian atau kita semua hemat berapa tadi ya? Hemat sekitar 12 sampai 15.000 ya. Tapi 12 sampai 15.000 ini efeknya 25 tahun. Apa nilainya 15.000 untuk 25 tahun ya. Hemat 15.000, rugi sepanjang 25 tahun. Ya, lebih baik kita investasi di depan lebih banyak, tapi ada jaminan ke belakang kita untungnya jauh lebih banyak dan jauh lebih lama ya. Jadi seperti itu. Tujuannya ya, purpose to support the commercial sector by producing food and other product at a high scale. Jadi mengulang yang depan tadi ya. Jadi plantation, budidaya perkebunan itu sebagai supporting system untuk komersial sektor. Komersial sektor termasuk industrial sektor ya. Jadi sektor perdagangan dan sektor industri. Producing food and other product. Jadi memproduksi makanan ataupun other product. Jadi perkebunan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan, tapi dia juga memenuhi kebutuhan industri ya. At a high scale. Jadi tidak sesuatu yang tabu bahwa komoditas perkebunan ini tidak menghasilkan bahan pangan, enggak masalah karena memang tidak hanya itu ya. Kelapa sawit misalkan itu tidak hanya untuk pangan. Bahkan mungkin ke depan penggunaan untuk pangan itu lebih sedikit dibandingkan untuk kebutuhan non pangan ya. Apalagi kalau kita bicara energi ya, bisa jadi ke depan CPO itu lebih banyak yang dipakai untuk membuat membuat biodiesel dibandingkan untuk bikin minyak goreng. Ya. Sekarang aja mungkin sudah hampir 50-50 ya. Penggunaan untuk kosmetik, penggunaan untuk ya keperluan selain makanan dibandingkan untuk yang makanan ya, itu mungkin hampir 50-50 ya. Dan ke depan bisa jadi lebih banyak yang dipakai untuk non food ya. Bahkan kopi itu tidak hanya untuk beverage, tidak hanya untuk minuman ya, kopi itu juga untuk kosmetik, untuk parfum ya, atau bahkan untuk keperluan lain yang non pangan ya, non pangan atau non minuman ya, non beverage atau penyegar. Begitu juga kakao ya. Kakao itu sebagian juga bukan untuk makanan. Dia dipakai untuk kosmetik, untuk farmasi ya, dan lain sebagainya. Kalau karet sudah jelas ya, bukan untuk makanan ya, 100% untuk industri. Oke, later the product is used for industrial purpose or export ya. Jadi untuk industrial purpose, untuk tujuan industri dan untuk ekspor. Harapan dari pemerintah, ekspornya ini adalah berbentuk produk setengah jadi atau bahkan produk jadi. Tidak diharapkan atau tidak diinginkan kita mengekspor dalam bentuk raw material ya, atau bahan mentah. Karena margin keuntungannya ya rekan-rekan semuanya, produk-produk perkebunan itu ada di pengolahannya ya.
Jadi kalau kita jual TBS sekarang harganya 2.500 misalkan 1 kilo itu kan nanti sudah jadi CPO per kilonya sudah ada margin lebih banyak lagi. Nanti CPO diolah menjadi produk turunannya minyak goreng ada margin lebih besar lagi. Untuk kebutuhan yang lain untuk kosmetik, untuk farmasi ya, itu margin keuntungannya lebih lebar lagi gitu ya. Jadi pemerintah berharap yuk yang kebunnya sudah bagus, produksinya sudah tinggi, ditingkatkan lagi efisiensinya, di hilirnya industrinya dibangun. Ya. Ya, kalau keluar dari Indonesia itu jangan berbentuk CPO lagi, tapi sudah berbentuk produk ya, produk jadi maksudnya bukan produk. Ya CPO itu produk, tapi kan masih produk antara ya. Kan belum ada gunanya CPO itu. Tapi dia harus diolah lebih lanjut. Nah, kenapa lebih lanjutnya itu enggak di sini aja itu ya. Kopi ya, misalkan kopi ya jangan diekspor dalam bentuk bin ya, tapi ya kita olah di sini ya, kita olah di sini. Nah, nanti yang keluar itu sudah dalam bentuk produk jadi ya. Termasuk untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri itu juga lebih bagus. Kakao juga seperti itu ya. Biji kakao kita masih banyak kita ekspor keluar ya. Tidak banyak yang kita olah di dalam negeri ya. Oke, development of plantation today. Jadi kita sekarang bicara yang up to date. Sekarang itu gimana sih perkembangan plantation, perkembangan perkebunan? Nah, sebenarnya perkembangan perkebunan itu sejak dulu sama saja ya. Sama saja. Artinya ya konsep umumnya nggak berubah ya. The survival of a plantation depend on soil and climate because both can affect the productivity and sustainability of the plantation. Jadi modal utama dari plantation itu sejak dulu adalah soil and climate. Tanah dan iklim itu modal dasarnya. Itulah kenapa tidak semua negara bisa membangun plantationnya. Karena dua modal ini itu nggak bisa dipindahkan atau nggak bisa di copy paste. Soil and climate. Siapa yang bisa memindahkan tanah Indonesia ke mana Amerika misalkan? Nggak ada ya. Atau wah Amerika pengen punya iklim kayak Indonesia, terus iklim Indonesianya dipindah ke sana, kan nggak bisa ya. Jadi soil and climate ini ya terikat di sini. Kita dianugerahi soil yang subur ya, tanah yang subur, tanah yang luas, dan climate yang sesuai, iklim yang sesuai. Kita ada di garis ekuator ya, garis khatulistiwa. Penyinaran sepanjang tahun, suhu stabil, curah hujan sedang ya, merata sepanjang tahun. Nah, pokoknya yang baik-baik itu ada di sini semua. Soil and climate ya. Semua yang baik-baik itu ada di Indonesia. Nah, ini kita manfaatkan ya, rasa syukur kita kepada anugerah Tuhan kita optimalkan itu untuk pembangunan perkebunan. Sampai sekarang perkebunan itu bisa menyediakan pekerjaan itu puluhan juta orang. Puluhan juta keluarga di Indonesia itu menggantungkan pendapatan utamanya ya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ya kesejahteraan ekonomi itu semuanya ya puluhan juta orang itu dari plantation ya, dari perkebunan. Ya paling tidak kalau di kelapa sawit itu yang secara langsung aja mungkin lebih dari 5 juta orang ya yang terlibat secara langsung. Belum yang terlibat secara tidak langsung. Itu juga jutaan orang. Jadi seperti itu ya. Itulah anugerah di Indonesia ya. Jadi perkebunan ini anugerah bagi Indonesia karena kita punya soil and climate ya yang sesuai.
Soil and climate ini tentu saja perlu dijaga atau dioptimalkan ya pemanfaatannya agar mencapai productivity dan sustainability. Ya kalau tidak kita jaga, ya nanti productivity-nya tidak terjaga, tidak tinggi dan tidak sustain atau tidak berlanjut. Nah, ini juga sebuah tantangan plantation today ya. Perkebunan sekarang itulah tantangannya ya. Meningkatkan productivity di satu sisi dan menjaga sustainability di sisi yang lain. Nggak cukup kita cuma meningkatkan productivity tapi nggak sustain atau nggak berlanjut. Cuman ya satu generasi produktivitasnya tinggi, tapi habis itu tanahnya nggak bisa ditanami ya. Kemudian terjadi erosi yang sangat tinggi. Nah, jadi nggak sustain itu juga tidak benar ya. Nah, perkebunan itu di dalam beberapa literatur itu juga disebut sebagai estate farming. Ya, estate farming atau pertanian estate. Ya, estate itu berarti satu wilayah yang luas ya. Usually rests on large estate of more than 40 hectares. Jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa sebuah hamparan, sebuah pertanian bisa dikatakan sebagai perkebunan kalau punya minimal luas lahan 40 hektar ya. Tapi ini berlaku hanya untuk komoditas tertentu dan ini literatur tertentu saja ya, tidak umum. Artinya tidak bisa kita jadikan patokan kalau enggak 40 hektar enggak perkebunan ya, bukan seperti itu. Nah, ciri lain dari perkebunan ini ya, ketika satu planters itu sukses, dia biasanya akan diikuti dengan planters yang lain di sekitarnya, kemudian itu membentuk estate. Nah, jadi mungkin pengertian 40 hektar itu bisa ditarik seperti ini tadi ya. The success of such crop has often encouraged other farmers to grow them to that small holding exist side by side ya. Jadi misalkan wah tetangga saya itu nanam sawit 2 hektar bagus sih, menguntungkan. Secara ekonomi keluarganya makin sejahtera. Wah, lahan saya mau tak bikin sawit aja juga lah. Tambah 2 hektar lagi. Sampingnya nanam juga 2 hektar. Terus ya menyebar akhirnya lebih dari 40 hektar dalam satu kawasan. Nah, maka kawasan itu disebut sebagai kawasan perkebunan sawit. Wah, tetangga saya nanam kopi arabica bisa tumbuh, nggak ada hama penyakitnya juga terkendali. Wah, kebun saya yang robusta saya ganti arabica aja. Nah, ganti arabica. Yang lain ngikut menyebar akhirnya dalam satu hamparan itu ada perkebunan kopi arabica lebih dari 40 hektar. Walaupun yang punya itu banyak orang. Nah, itu bisa juga disebut sebagai estate farming ya. Kalau bahasa Jawanya getok tular ya. Getok tular itu apa ya? Bahasa Indonesianya enggak ada yang pas ya. Getok tular itu merembet tuh ya. Kalau satu berhasil itu yang lain ngikut. Itu kan udah tipikal kita ya. Dulu ada ya di Jawa ya, di Jawa Timur itu ada booming vanili ya, teman-teman mungkin tahu ya. Salah satu komoditas perkebunan juga namanya vanili. Vanili harganya ratusan ribu 1 kilo itu ya. Wah, maka semua orang ngikut nanam vanili. Akhirnya suatu hamparan sekian puluh hektar isinya adalah vanili. Lada ya, lada juga seperti itu ya. Lada, semua nanam lada. Jadi perkebunan lada. Kemudian nanam porang ya. Yang belum lama ini ya. Porang, wah semua orang nanam porang di kebunnya. Jadi perkebunan porang. Jadi seperti itu istilah bahasa Jawanya getok tular ya. Kalau bahasa Kalimantannya, bahasa Sumateranya saya nggak tahu. Mungkin ada padanannya ya, saya nggak tahu.
Nah, karakteristiknya sekarang kita bahas ya. Yang pertama, highly sophisticated and need a scientific approach to grow plants at a large scale. Sangat rumit, butuh pendekatan saintifik. Ya, jadi butuh pendekatan ilmiah untuk menanam tanaman pada skala yang luas. Jadi tidak bisa kita nanam satu komoditas perkebunan atau membangun perkebunan tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang cukup tentang ilmu tanaman. Itu pasti sama dengan kegagalan. Kalau kita membangun perkebunan tapi nggak tahu apa-apa soal ilmu tanaman, itu sudah kita ketahui ujung ceritanya adalah kegagalan. Jadi kalau mau membangun perkebunan, landasi dengan scientific approach, pendekatan ilmiah. Maka perkebunan-perkebunan di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membangun perkebunan itu selalu diisi oleh orang-orang yang paham tentang ilmu tanaman. Ya, paham tentang ilmu tanaman. Bahkan orang teknik pertanian pun harus tahu ilmu tanaman. Orang ekonomi pertanian pun harus tahu ilmu tanaman dasarnya ya. Untuk apa? Karena dia nanti akan berkecimpung di perkebunan. Sebagai apapun di perkebunan itu harus tahu ilmu tanaman. Walaupun hanya dalam tentu saja tidak semendalam orang yang memang agronomi ya, orang yang agroteknologi itu memang bidang ilmu utamanya kan di situ ya. Tapi kalau orang yang bukan dari agronomi atau agroteknologi, tapi selama dia itu akan berkecimpung kerja di sektor perkebunan, ya dia harus tahu ilmu tanaman, ya. Karena ngelola ekonomi non tanaman industri secara garis besar dengan mengelola ekonominya pertanian, perkebunan itu beda ya, itu beda. Begitu juga teknik ya. Teknik yang murni di pabrik yang nggak ada hubungannya dengan tanaman dengan yang mengelola pabrik yang mengolah komoditas atau produk dari tanaman itu akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi harus tahu, bahkan orang hukumnya di perkebunan itu juga tahu tentang tanaman walaupun hanya garis besarnya saja. Kemudian karakteristik kedua adalah it usually focus on a single crop. Ya, tadi sudah dibahas, fokusnya hanya pada satu jenis tanaman. It usually coming under the control of big firm or the state. Jadi pada umumnya pertanian ini dikelola oleh firma-firma besar atau perkebunan perusahaan-perusahaan besar atau bahkan oleh negara. Di Indonesia kita kenal dua kepemilikan perkebunan ya. Ada yang PTPN itu miliknya negara ya. Modal negara dikelola oleh negara ataupun juga perkebunan swasta ya, perkebunan besar swasta. Itu dikelola oleh modal-modal swasta, baik swasta Indonesia maupun modal asing. Kemudian yang ketiga adalah swadaya, itu yang dikelola oleh masyarakat umum dengan skala yang relatif lebih kecil dibandingkan perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta. Jadi PTPN yang mengelola kopi ada, PTPN yang mengelola kakao ada, PTPN yang mengelola tebu ada ya, yang mengelola sawit ada, yang mengelola karet ada ya. Begitu juga PBS ya, perkebunan swasta ada juga yang mengelola komoditas tadi ya. Kemudian it need huge capital. Ini membutuhkan modal yang besar. Jadi pembangunan perkebunan itu adalah kapital intensif. Jadi butuh modal yang besar. Jadi intensif modal.
ya. Jadi persatuan luasnya itu modal yang dibutuhkan sangat besar, ya. Dia harus membangun infrastruktur, dia harus membangun satu manajemen, ya. Jadi banyak hal yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Itulah kenapa sebagian besar ya itu dikelola oleh big firm ya, big firm ataupun state ya. Kemudian it need skillful management and the application of input. Jadi membutuhkan pengelolaan yang skillful, yang terampil. Jadi keterampilan di sini penting ya. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan. Maka seorang planter itu dituntut lebih hanya sekedar paham dari sisi teori, tapi juga harus paham dari sisi praktek. Maka ada kegiatan magang, ada kegiatan praktek lapangan, ya, itu diciptakan untuk memberikan skillful, ya, skillful membangun skill, ya, membangun keterampilan agar menjadi skillful management besoknya, ya. Jadi percuma kita punya pengetahuan yang tinggi, tapi dari sisi keterampilan nggak bisa, ya. Nah itu nggak jalan di perkebunan, ya. Buah sawit itu kalau cuman diamati dia nggak bisa jatuh, harus kita egrek. Nah bagaimana mengelola kegiatan panen, bagaimana mengelola kegiatan transport, itu yang butuh keterampilan, kreativitas juga, ya. Dan application of input, jadi butuh masukan-masukan dari luar, ya pupuk, ya pestisida, ya alat pertanian, itu semuanya dibutuhkan oleh sistem perkebunan, ya. Kemudian export oriented tadi sudah kita bahas. Kemudian encourage migration and let the communities exchange their cultural and social perspective. Ini yang banyak dikaji oleh teman-teman sosial ekonomi pertanian, ya, bahwa sistem perkebunan ini akan memicu terjadinya migrasi. Jadi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk bekerja di bidang perkebunan kan banyak, ya. Dari Sumatera ke Kalimantan, orang Kalimantan yang malah ke Sumatera, orang Jawa ke Kalimantan dan ke Sumatera, ada orang dari Nusa Tenggara Barat ke Kalimantan, ya, ada orang dari Sulawesi ke Kalimantan, begitu juga sebaliknya, ya, banyak sekali migrasi yang dipicu oleh plantation, sehingga Indonesia yang dulu terpulau-pulau, ya, terisolir di pulau-pulau, ya, banyak berkembang di situ. Dengan adanya plantation kita menyebar. Nah, maka terjadilah satu komunitas negara, ya, satu komunitas kebangsaan yang lebih erat, ya. Orang Sulawesi memahami bagaimana kultur dan sosial perspektifnya orang Kalimantan. Orang Kalimantan karena harus belajar tentang perkebunan di Jawa memahami kultur dan sosialnya orang Jawa. Orang Jawa karena merantau ke Kalimantan bekerja di sana juga memahami kultur dan sosial perspektifnya orang Kalimantan. Orang Sumatera juga seperti itu. Jadi akhirnya kita jadi semakin saling memahami satu sama lain. Yang dulu itu cukup sulit, ya, kita cukup sulit. Orang Jawa yang nggak pernah berinteraksi dengan orang Sumatera pasti shock dia lihat kultur dan sosialnya orang Sumatera. Begitu orang Sumatera berinteraksi dengan orang Jawa, bingung dia dengan kultur sama sosialnya orang Jawa, suku Jawa, ya. Apalagi dengan Kalimantan, dengan Jawa, Kalimantan dengan Sumatera, ya, kultur dan sosialnya sangat berbeda. Nah, kita tidak dalam rangka menyamakan kultur dan sosial perspektif, tapi kita exchange, ya, exchange perspektif. Jadi kita punya banyak perspektif. Oh, kalau orang Sumatera memandang sesuatu itu caranya seperti ini. Beda dengan sesuatu itu dipandang dari sisi kultur dan sosialnya orang Kalimantan. Beda dengan kultur sosialnya orang Nusa Tenggara melihat
hal tersebut. Beda lagi dengan orang Sulawesi itu ya. Jadi kita kaya akan perspektif. Nah, itu yang luar biasa dari adanya perkebunan ini. Oke. Jadi itu rekan-rekan semuanya, ternyata slide-nya belum selesai ya. Kita akhiri pertemuan hari ini, kita lanjutkan di